Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus dan yang ada di rumah, Shalom. Saya ingin mengucapkan selamat hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah bangkit ke surga. Amin saudara. Mari kita sama-sama mau berkata di hadapan Tuhan. Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Kita bersuka cita di dalam Dia. Amin. Haleluya. Maha besar Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mati buat kami Tuhan, dan hari ini Engkau bangkit untuk kami. Maut telah dikalahkan. Oleh karenanya kami orang-orang percaya, kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kemenangan demi kemenangan Tuhan nyatakan buat kami. Berkati setiap kami Tuhan, baik anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming kebangkitan Tuhan Yesus, dan kami yang ada, semua dilawat Tuhan, diberkati Tuhan. Dan kami tabiskan ibadah ini dengan satu nama yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Haleluya. Di dalam
besar. Amin saudara. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Bapa yang dahsyat, penguasa halik langit dan bumi. Amin. Yang di rumah katakan bersama-sama, He's Kami punya Allah yang besar, Allah yang perkasa luar biasa. Kedahsyatanmu Tuhan, keagunganmu, Engkau mulia ya Bapa. Engkau sudah bangkit bagi kami, Engkau mengalahkan maut, dan kami adalah umat pemenang. Thank you Jesus. Kami dibenarkan oleh karena nama Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Terima kasih Tuhan. Terimalah segala pujian, syukur, hormat, pengagungan kami hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami mau bersorak-sorai karena Engkau sudah bangkit. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin saudara. Shalom saudaraku yang ada di rumah, shalom. Boleh katakan kepada kanan kiri, mungkin suamimu, istrimu, anakmu, mertuamu, katakan selamat kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Ku kan bangkit, haleluya.
Saudara percaya Dia adalah Raja kita? Amin. Dia adalah Tuhan Allah, penguasa langit dan bumi. Amin. Haleluya. Yang di rumah katakan haleluya. Haleluya. Dia oleh karena kemenangan yang Tuhan sudah nyatakan, oleh karena kebangkitan Kristus. Amin saudara. Bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang di rumah saudara boleh bangkit berdiri. Mari saudara semangat menuju rumah. Saudara semangat menuju Tuhan. Amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju di dalam Tuhan. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita boleh nama penguasa halik langit dan bumi. Dia telah bangkit, Yesus telah bangkit, kalahkan maut, dan kita menjadi umat lebih dari pemenang. Amin, haleluya. Ibu bapak kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kita naikkan pujian pengagungan bagi Tuhan.
ibadah di rumah kita masing-masing Tuhan, dalam memperingati kebangkitan-Mu Yesus. Makasih Yesus, sungguh Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat. Apapun kondisi yang ada, kami tetap bersuka cita untuk menyembah, mengagungkan Tuhan. Dan saatnya kami memperingati kebangkitan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapa, berkata-katalah melalui hamba-Mu. Dan kami semua yang di rumah akan duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku, kasih Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing. Luar biasa kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kita tetap semangat. Kita tetap terus menyembah Tuhan. Kita tetap terus memuji Tuhan. Kita tetap terus berdoa. Pada saat ini kita menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Karena dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan Kristus sangatlah luar biasa. Kita akan baca di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Buka Alkitab saudara di rumah masing-masing, atau mungkin di gadget saudara. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kukehendaki ialah mengenai Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sadar, kita tahu sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, hubungan kita dengan Allah selesai. Keadaan rohani manusia yang sebenarnya telah mati dan perlu penebusan atas dosa manusia agar hubungan dengan Allah dapat dipulihkan. Kita sadar, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat zaman Adam dan Hawa, hubungan kita dengan Tuhan sudah putus, sudah selesai. Kita bisa lihat di dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, jelas pada saat itu kita manusia berdosa, rohani kita sudah mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi di dalam Yohanes 3 ayat 16, syukur kepada Allah bahwa Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu luar biasa kasih Allah pada kita. Kita sudah terputus, kita sudah sebagai manusia penuh dosa, hubungan kita dengan Tuhan selesai. Tapi di dalam Yohanes 3:16 tadi, kita bersyukur karena apa? Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memiliki hidup yang kekal. Selain menerima keselamatan dari Kristus, kita juga menerima kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebangkitan Yesus Kristus inilah awal yang luar biasa untuk kehidupan manusia. Karena apa? Dengan Allah bangkit, dan nanti pada saatnya Allah naik ke surga, dan pada saatnya Roh Kudus turun untuk kita. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kuasa kebangkitannya lah yang akan menyembuhkan kita dari sakit penyakit, memberi kekuatan kepada yang lemah, memberikan jalan keluar atas setiap masalah, mengadakan mukjizat dengan menjadikan yang tidak ada menjadi ada, dan mengalahkan setiap pekerjaan si iblis.
Ini yang dahsyat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kuncinya bagaimana agar kita dapat hidup dalam kuasa kebangkitan. Bagaimana caranya kita untuk bisa hidup dalam kuasa kebangkitan? Yang pertama kita lihat di dalam Galatia 2:20a. Namun aku hidup, tetapi aku sendiri yang hidup, melainkan tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Rasul Paulus telah menyalibkan segala keinginan daging dan segala hawa nafsunya di dalam dirinya. Walaupun dibesarkan dan hidup sebagai orang yang terpelajar dan mengetahui serta menguasai banyak hal, tetapi dia menanggalkan segala keberadaannya dan membiarkan Kristus menguasai hidupnya. Ini yang harus kita lakukan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar seperti Rasul Paulus. Dia menyalibkan segala keinginan daging dan segala hawa nafsunya, dan menanggalkan segala keberadaannya serta membiarkan Kristus yang menguasai dirinya. Kita harus belajar. Biar Kristus yang menguasai diri kita. Biar Kristus yang menguasai hidup kita. Kita tanggalkan sekarang segala hal yang sebelumnya yang sebelumnya dianggap berharga, justru dianggap sampah oleh karena pengenalannya akan Kristus. Pengenalan akan Kristus menjadi prioritas utama dalam hidupnya, sehingga Tuhan memimpin dan menuntun hidupnya serta memakai kehidupan Paulus dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarkan Kristus hidup dan menjadi raja dalam hidup kita. Singkirkan segala keangkuhan, kesombongan hidup kita, agar Kristus dapat menjadi nyata dalam hidup kita. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Buka hati kita, biar Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam rencananya yang indah dan memakai kehidupan kita menjadi saksi dan teladan bagi banyak orang. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo kita belajar, buka hati kita, biar Yesus Kristuslah yang berperan dalam hidup kita. Yang kedua, di dalam Filipi 2:5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Hendaklah kamu dalam hidup kita menaruh pikiran kita dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Inilah kunci bagaimana Yesus dapat menanggalkan segala kealahannya untuk menjadi manusia, merendahkan dirinya, rela dihina, direndahkan, disiksa, dan bahkan sampai mati di kayu salib yang diperuntukkan bagi orang-orang jahat. Keinginan sebagai manusia dinyatakannya pada saat dia berdoa di Taman Getsemani. Kita masih ingat dalam Tuhan, dia berdoa kepada Allah Bapa agar melalukan cawan yang harus diminumnya. Tetapi dia juga berdoa supaya bukan kehendaknya sendiri yang jadi, melainkan kehendak Bapa di surga. Hiduplah dalam firman Tuhan dan biarkan Kristus menguasai dan menuntun hidup kita. Belajar peka akan kehendak Bapa dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sedikit saya kesaksian dalam hidup saya, doa saya selalu saya mohon Tuhan, bimbing saya, bawa saya ke arah jalan mana kau kehendaki dalam hidup saya. Saya tidak pernah punya cita-cita untuk meraih sesuatu, karena saya berserah hanya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang melakukan segalanya dalam diri saya. Ini lebih luar biasa Bapak Ibu Saudara, dan itu dahsyat. Latih kepekaan dengan lebih banyak lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan begitu kita akan lebih mengerti lagi pikiran dan perasaan dari Kristus. Cobaan yang begitu berat, perselisihan, pertengkaran, segala kekecewaan dan berbagai masalah apapun dapat diatasi
ketika kita memakai pikiran dan perasaan Kristus. Ini kunci Bapak Ibu Saudara sekalian dalam hidup kita. Situasi saat ini yang begitu mencekam, kita tidak pernah melihat COVID-19, tapi begitu mencekam. Barangnya tidak kelihatan. Semua permasalahan timbul, sampai permasalahan ekonomi, sampai permasalahan segalanya. Bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian, taksi tidak laku, ojol tidak laku, semuanya luar biasa kehidupan kita. Nah, coba masalah apapun dapat diatasi ketika kita memakai pikiran dan perasaan Kristus. Kita dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga tidak lagi mementingkan diri sendiri, melainkan juga memikirkan kepentingan orang lain. Seperti Kristus yang rela berkorban bagi manusia, bagi saudara dan saya. Ini luar biasa. Apakah kita juga berani berkorban saat ini? Ini tantangan. Yang terakhir ketiga, di dalam 1 Korintus 15 ayat 27a. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebanyakan kebangkitan Kristus sekaligus mendeklarasikan bahwa kematian dan maut tidak dapat menguasai dirinya. Kebangkitannya dari kubur menyatakan bahwa Kristus dapat menaklukkan kuasa maut. Di dalam Wahyu 1:17b dan 18 dapat saya bacakan. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Iblis adalah bapa penipu saudara sekalian. Dia akan selalu menipu kita dengan segala tipu muslihatnya. Iblis tidak suka jika kita menerima keselamatan dari surga, dan dia akan berusaha dengan segala cara untuk dapat menarik kita untuk jatuh kembali kepada dosa. Ini harus kita waspadai Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala tuduhan yang muncul dari dalam pikiran kita merupakan salah satu cara dari iblis agar kita tidak menggunakan kuasa yang telah diberikan kepada kita. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita tahu iblis akan selalu membuat kita merasa tidak layak dan kalah dalam setiap pergumulan kita. Jangan mau diperdaya oleh si iblis, karena Yesus Kristus telah menang untuk memberi kita kemenangan. Cukup satu kali saja karya salib Kristus dan kita menjadi menang untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, singkirkan segala keraguan dan tudingan yang muncul dalam pikiran kita. Yakinlah dan gunakan kuasa yang telah diberikan bagi kita untuk mengalahkan musuh, sehingga kita dapat berkata, hai iblis, kau tidak berhak lagi mengganggu hidupku. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini kita harus berani katakan Bapak Ibu. Dan sebagai ayat yang terakhir, surat yang terakhir, Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari, kebangkitan Kristus memberikan kita keselamatan sekaligus kuasa untuk menjalani hidup ini sebagai pemenang. Mari raih kemenangan itu dengan hidup berjalan bersama Kristus. Haleluya. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur dan imani, itulah daging dan darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Haleluya.
Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengajar kami, mengingatkan kami, menegur kami, menguatkan kami Tuhan. Untuk itu Bapa, ajar kami terus Tuhan, untuk selalu mengikuti Engkau Tuhan, untuk selalu menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan hati kami Tuhan, umat-umat-Mu yang ada di rumah yang telah menyiapkan perjamuan Tuhan. Sucikan hati Tuhan, untuk kami boleh layak menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ibu bapak yang ada di rumah, siapkanlah roti dan anggur sebelum engkau berikan kepada istri, anak atau keluargamu. Sebagai kepala keluarga, pegang semua roti dan anggur ini. Sebelum kita mengikuti perjamuan, kita akan berdoa kepada kepala keluarga. Jika tidak ada di rumah, boleh ibu rumah tangga yang ada. Pegang semua roti dan anggurmu. Setelah berdoa, bagikan kepada keluargamu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkenan Tuhan buat hidup kami. Terlebih kami bersama-sama di dalam Tuhan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kami akan menerima sakramen perjamuan kudus yang sebelumnya Tuhan kami bagikan kepada keluarga kami. Kami mohon kepadamu, Engkau kuduskan di dalam nama Yesus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan bagikan kepada keluargamu. Haleluya. Firman Tuhan dalam Yakobus 4:8b, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Di dalam Yohanes 6 ayat 54-57, demikian firman Tuhan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mohon kepadamu melalui tubuh Kristus ini, kami dan keluarga diampunkan untuk dapat melakukan segala sesuatu. Dan melalui tubuh Kristus yang dipecahkan ini, kami dan keluarga dibebaskan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit, COVID-19, segala kutuk, bahkan kutuk maut sekalipun. Tetapi melalui tubuh Kristus ini, kami dan keluarga dimenangkan dari segala maut pencobaan. Bahkan kami selalu diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan dimampukan untuk melakukan segala sesuatu serta diberi hidup yang kekal di bumi dan di surga. Rumah tangga, pekerjaan, dan usaha bahkan pelayanan kami diberkati. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadaku telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudaraku, kita makan dengan bersama-sama dengan iman dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita angkat cawan di tangan saudara tinggi-tinggi dengan iman. Inilah darah Yesus. Bapa di dalam surga, kami mohon kepadamu bahwa melalui darah Kristus yang tertumpah di kayu salib, maka hidup kami akan sehat, harmonis, berlipat berkat kasih karunia Allah yang menjadikan kami umat yang sehat, yang diberkati dan tidak minta-minta. Demikian firman Tuhan.
Demikian juga yang mengambil tawar sesudah makan lalu berkata, tawar ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dengan iman kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Allah yang menyertai setiap kami orang percaya, Allah kami yang sudah bangkit dan mengalahkan maut, dan kami menjadi umat kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat setiap pengorbananmu, buat setiap apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan, perkenananmu buat setiap kami orang-orang percaya, anak-anak ketebusan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kau terima setiap pujian Tuhan.
Tuhan. Setiap hormat, pengagungan kami hanya bagi nama Tuhan. Engkau juga mengizinkan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Kristus yang di dalamnya terkandung janji-janji Allah. Dan kami percaya mengaminkan setiap tubuh dan darah Kristus sudah bersatu dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami satukan hati kami. Kami mau berdoa buat setiap gereja yang Tuhan adakan saat ini. Berkati Tuhan gerejamu, berkati setiap jemaatmu, khusus yang ada di GKI Gideon Karismatik dan yang di mana saja jemaat Tuhan yang mendengarkan juga live streaming ini. Diberkatilah mereka semua. Kehidupan keluarga, rumah tangga, usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, semua diberkati Tuhan. Setiap anak-anak muda yang mengikuti live streaming, hamba berdoa juga dari tempat ini, anugerahkan berkat-Mu atas mereka. Setiap keluarga-keluarga yang mengikuti live streaming pada saat ini juga diberkatilah hidup keluarga mereka. Kami memiliki Allah yang luar biasa, dahsyat keagungannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Satukan hati kami saat ini Bapa. Kami mau berdoa bagi persoalan bangsa yang ada saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Semua ada dalam kendalinya Tuhan. Dan kami percaya semua akan berakhir sesuai dengan kehendak Bapa yang terjadi. Dan kami terus berdoa, kami semua, baik yang mengikuti live streaming, bahkan kami yang ada di sini dan seluruh Tuhan orang-orang percaya, kami semua ada di dalam kasih-Nya Bapa. Karena kami tahu perlindungan Tuhan senantiasa bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersatu hati kembali berdoa untuk pemerintah bangsa kami yang kami cintai, beserta dengan jajarannya. Bapa, biarlah pemerintah kami diberikan hikmat Tuhan untuk dapat Tuhan memberikan suatu pelayanan yang baik kepada masyarakat di seluruh Indonesia yang kami cintai ini. Dan kami berdoa ya Bapa, dijauhkan dari segala hal-hal yang pada akhirnya akan terjadi perpecahan dan kesatuan bangsa kami. Itu sebabnya kami minta di dalam nama Yesus, bangsa Indonesia penuh dengan kesatuan dan persatuan. Dan kami yakin Tuhan akan terjadi terobosan yang baru. Bahkan kami bersatu hati berdoa, pemulihan, lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kami boleh Tuhan Yesus saat ini ada di dalam ibadah live streaming. Semua kami yang ada di tempat ini, diberkatilah Engkau dengan segala anugerah Tuhan mengalir atas-Mu. Diberkatilah hamba Kristus yang Tuhan pakai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua yang ada, yang melayani di tempat ini, dan yang mengikuti live streaming ibadah kebangkitan Kristus saat ini, yang ada di rumah, yang masih saat ini online. Tuhan berkati mereka semua. Berkati seluruh sidang jemaat Allah yang ada di GKI Gideon Karismatik dan semua orang-orang percaya yang ada di muka bumi ini. Diberkatilah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada shalom dan berkat bagi bangsa kami, bagi keluarga kami, bagi seluruh umat-umat orang percaya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami di hadapan-Mu Bapa, yang hanya kami panjatkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya, dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudaraku yang di rumah, angkat kedua tangan, arahkan hatimu untuk kita terima berkat dari Allah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dan Roh Kudus yang akan selalu memampukan kita, mengiring kita, memberkati hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. God bless you all. Shalom.